Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Ali dengan NIM 5010123074. Jadi, lanskap media kontemporer kini sedang menghadapi perubahan besar yang dipicu oleh kemajuan teknologi digital. Dunia jurnalisme yang dulunya hanya berfokus pada teks dan siaran, kini mengalami disrupsi besar melalui hadirnya 3 inovasi utama. Yang pertama itu kecerdasan AI, jurnalisme, yang kedua podcast, dan yang ketiga virtual reality atau biasa disebut dengan VR. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana ketiganya mengubah wajah jurnalisme modern. Nah, untuk memahami perubahan ini kita menggunakan kerangka distributif inovatif teori yang dikemukakan oleh Christines. Teori ini menjelaskan bagaimana teknologi baru dapat menggantikan sistem lama yang sudah mapan. Dalam konteks media, teknologi seperti AI, podcast, dan VR memaksa industri jurnalisme untuk beradaptasi atau menjadi usang. Namun di balik efisiensi tersebut muncul tantangan etis baru, yang dimana sistem AI seringkali menimbulkan bias, menciptakan halusinasi informasi, dan meninggalkan pertanyaan besar tentang siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan data. Fenomena ini dikenal sebagai algorithmic opacity, ketika sistem AI menjadi seperti kotak hitam yang sulit diaudit. Dengan hadirnya AI, peran jurnalis berubah. Mereka kini bukan lagi hanya sebagai pembuat berita, tapi juga validator dan editor etis. Pendidikan jurnalisme pun harus menyesuaikan diri dengan era digital. Seperti kata Nars, institusi jurnalistik harus beradaptasi atau berisiko menjadi usang. Nah, gelombang distribusi kedua datang dari podcast, yang dimana media ini mengubah cara kita mendengar. Jika radio bersifat linear dan terjadwal, podcast menawarkan kebebasan dan personalisasi. Audiens dapat memilih, menjeda, atau mengulang kapan saja. Podcast juga dikenal sebagai media yang sangat intim. Hubungan antara pembicara dan pendengar terasa dekat, seolah berbicara langsung. Dalam pendidikan dan jurnalisme, podcast menjadi alat efektif untuk pembelajaran blended learning atau flipped classroom. Nah, gelombang ketiga adalah virtual reality, yaitu biasa disebut dengan VR. Dalam jurnalisme imersif, teknologi ini memungkinkan audiens hadir secara virtual di lokasi berita. Tujuannya bukan hanya untuk memberi informasi, tetapi juga membangun empati. Namun, ada risiko etis baru. Jurnalisme imersif dapat memicu tekanan psikologis bagi penonton karena pengalaman yang terlalu nyata. Oleh karena itu, prinsip do no harm juga berarti tidak menimbulkan bahaya psikologis bagi audiens. Nah, dari ketiga bentuk distribusi tersebut, kita dapat menarik 3 kesimpulan utama. Yang pertama, peran jurnalis berubah dari pembuat menjadi pengawas. Yang kedua, audiens menjadi lebih aktif dan personal. Ketiga, diperlukan pedoman etika dan kurikulum baru agar jurnalisme tidak tertinggal. Masa depan jurnalisme bukan tentang menggantikan manusia dengan mesin, tetapi tentang berkolaborasi dengan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.